selanjutnya kita masuk ke yang ketiga adalah mengenai materi si stock valuation. Stock valuation kita recall ya, karena udah agak lama nih, materi keempat ya. Materi keempat. Oke. Di sini stock valuation ada di soal nomor 3 nih, stock valuation. Kita baca dulu soalnya. Jadi Mr. An Jong Won berencana untuk melakukan investasi saham sisi Push Corp yang sedang naik daun. Untuk keperluan investasi, sisi Push Corp ini memberikan ke Mr. An Jong Won statement of financial position partial miliknya untuk periode 31 Desember 2018. Ini adalah untuk perincian pelaporannya nih, di mana preferred stock-nya 9% kumulatif, 500 par-nya, terus share issued and outstanding-nya 151.000. Nah, kita suruh cari nih X dan Y-nya. Terus untuk common stock-nya, dia par-nya itu adalah 400, share issued dan outstanding-nya sejumlah 160.000. Terus abis itu ada paid in capital in excess of par. Ini kita juga cari lagi nih Y-nya berapa. Terus di bagian si return earnings. Return earnings-nya itu adalah 224.500.000. Nah, kita suruh cari nih total stockholder equity. Nah, terus abis itu di bagian common stock, di bagian common stock itu adalah 400 rupiah nih. Nah, ini adalah udah diketahui ya, 64 juta. Sekarang kita mau cari X-nya, berarti yang belum ada di preferred stock. Berarti untuk preferred stock ini, cara carinya adalah tinggal si par-nya ini kita kaliin issued-nya. Jadi misalnya par-nya di sini 500, terus habis itu share issued and outstanding-nya 151.000. Berarti untuk X-nya ini kita tinggal kaliin aja untuk di SOF-nya. Sebesar 75.500. 70.500.000. Oke, terus itu, nah ini untuk bagian ini untuk aku mempermudah biar kelihatan perbandingannya. Yang di bagian Y ini adalah di bagian common stock sih, udah di bagian Y-nya ini, sorry. 400. Nah, ini di bagian common stock kan dia udah diketahui nih 400. Ini aku tulis lagi ya, karena biar kelihatan comparison-nya. 400 juta, 400 par-nya kita kali dengan 160. Ini sebenarnya nggak usah dicari sih. Ini aku salah tulis nih. Ini harusnya common stock. Ini preferred adalah common stock. Ini bukan ini, tapi ini common stock. Nah, sekarang yang disuruh cari itu adalah si Y-nya di paid in capital in excess of par. Nah, jadi pokoknya X nambah 60 juta tambah Y tambah 24.500 itu totalnya berarti untuk cari bagian Y ini adalah berarti kita tinggal kurangin semuanya. Jadi 200 kurangin dengan si X-nya nih 75.500. Kita 64 jutanya ada di, sebentar, ini harusnya 160.000 ya. 60.000. Kita kurang dengan 64 juta. Kita kurang lagi dengan 224.500. Makanya hasilnya adalah 10.700.000. Nah, ini adalah kita dapat untuk bagian Y-nya. Nah, kalau misalnya kita hitung lagi nih, berarti X-nya 75.500. Terus ditambah lagi 64 juta. Ditambah lagi dengan bagian Y-nya 10.100.000. Terus ditambah 224.500. Hasilnya 374.700. Berarti udah benar ya hasilnya. Jadi untuk X-nya tadi kita ketemu 75.500. Untuk Y-nya itu adalah 10.700.000. Nah, terus untuk preferred dividend. Untuk preferred dividend ini gimana? Kita tinggal jumlah dari yang ada di statement of financial position nih, yang preferred stock-nya berarti kita dapat 75.500.
Ini untuk preferred dividend ini kita hitung buat cari berapa jumlah dividennya. Jadi dividennya 75.500.000. Nah, tahun sebelumnya itu mungkin ada yang dibayarin. Jadi pada tahun ini dia dibayarin secara kumulatif. Nah, kumulatifnya itu adalah karena dia kumulatif belum dibayarin dari kemarin-kemarin, kita harus tahu nih dia nggak bayarinnya dari kapan. Nah, dia dibilang katanya sejak tahun 2016 dia itu belum pernah membagikan preferred stock dividen. Maka dari itu kita hitung dari 2016, 2017 dan 2018. Berarti sampai tahun ini berarti kita kayak bundling gitu loh, kayak kita jadiin satu semua, jadinya adalah 3 tahun. Nah, berarti untuk preferred dividennya tinggal 75.500.000, kita kaliin dengan 9%, kita kaliin dengan si 3 tahun. Nah, jadi jumlah dividen preferred atau pembagian saham istimewanya yang akan dibayarkan pada tahun 2018 itu adalah 20.385 juta. Nah, ini adalah berarti kumulatif 3 tahun ya, yang belum dibayarin. Nah, karena dia kumulatif, makanya dia dikali 9%. Tapi what if kalau misalnya dia itu 9% non-kumulatif? Berarti nanti tahunnya kita nggak perlu kaliin 3 atau kali 2 gitu deh. Karena dia itu kalau misalnya non-kumulatif, berarti dia udah dibayarkan secara teratur. Jadi nggak dikumulatifin lah. Kayak gitu. Jadi harus pay attention nih, dia 9% kumulatif atau non-kumulatif. Oke, setelah itu, setelah kita udah dapat preferred dividennya, kita bisa isi earnings before tax, supaya kita akhir-akhir ini kita mau hitung si EAFCS deh. EAFCS itu adalah earnings available for common stockholder. Jadi kalau misalnya yang kita udah belajar ya, karena dia saham istimewa, jadinya dia tuh semuanya kayak didulukan gitu. Even pembagian dividennya itu dia dibuat pertama. Jadi makanya kita tuh hitung dulu si preferred dividend, baru sisanya earnings-nya itu kita kasihin buat si bagian shareholder biasa atau si common shareholder kayak gitu. Nah, earnings before tax-nya katanya 55% dari total stockholder equity. Berarti earnings before tax-nya itu adalah 55% dikali total stockholder equity itu sebesar 374.700. Terus abis itu dia itu earnings itu kan selalu dikenakan dengan pajak ya. Jadi kita tinggal si 206.085.000-nya kita kaliin dengan 27%. Kita kaliin 1. Biar langsung dia sifatnya mengurangi. Oke, jadi untuk pajaknya dia dikenakan 55.642.950. Terus abis itu earnings after tax, berarti tinggal kita kurangin aja earnings before tax-nya, kita kurangin dengan pajaknya. Jadi kita dapat earnings after tax itu adalah 150.442.050 rupiah. Nah, terus kita jangan lupa nih kurangin dengan preferred dividend. Jadi preferred dividend itu diutamain. Jadi preferred dividennya itu adalah sebesar, ini kita kaliin satu. Ya, kita bagiin dulu nih untuk si preferred dividennya buat para pemegang saham istimewa 20.385 juta ini. Baru sisanya tinggal kita kurangin aja. Nah, hasil pengurangannya ini atau earnings available for common stockholder ini adalah earnings atau pendapatan yang bisa dibagi ke para common stockholder, common shareholder biasa. Lanjut, setelah kita udah dapat nih EAFCS-nya, kita akan hitung berapa sih common stock dividend. Tadi kita udah hitung preferred stock dividend. Sekarang kita mau hitung common stock dividend. Nah, di common stock dividend itu gimana caranya? Jadi earnings available for common shareholder yang tadi udah kita hitung 130.057.050 rupiah. Kita kaliin dengan dividen rate-nya.
Nah, dia dibilang dividen yang dibagikan, nah sebelah sini ya, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham biasa sebesar 80% dari earnings available for common stockholders. Jadi, di sini rate-nya adalah 80%. Jadi, untuk common stock dividen 130 juta sekian, kita kaliin dengan 80%. Nah, jadi earnings yang bisa dibagi ini ke common shareholder itu adalah sebesar 104.045.640 rupiah. Nah, jadi kan ada perusahaan yang kayak nggak mau bagiin tahun ini, jadi dikumulatifin tahun depan. Jadi dia kayak earnings available-nya itu nggak buat si common stockholder, jadi dia masukin lagi aja ke retained earnings kayak gitu. Makanya muncullah tadi tuh si kumulatif itu. Terus abis itu setelah kita hitung common stock dividend, nah sekarang kita mau hitung ke PV of dividend, PV of stock untuk mencari valuasi dari stok itu. Nah, untuk rumus dari dividennya itu adalah DO-nya itu adalah dividen per lembar yang akan dibayarkan tuh berapa. Kalau stok shareholder ini kan tadi 104.045.640. Terus number of shares-nya ini tadi adalah common stockholder punya number of shares-nya itu adalah sebesar 160.000. Nah, berarti tinggal kita bagi aja nih, 104.045.640 kita bagi dengan total lembarnya nih. Jadi sebesar 650,29. Jadi ini adalah dividen per lembar yang akan dibayarkan buat si common stock shareholder. Oke, kita lanjut masuk ke dalam perhitungan nih. Kalau misalnya DO-nya diketahui 650,29 tadi yang udah kita hitung. Berarti kita masukin aja nih, di tahun 2019 jadinya kayak gini. Terus kita hitung pertumbuhannya. Kita baca nih di soal. Berdasarkan data ekuitasnya, analisis keuangan telah memprediksi bahwa tahun 2019 pertumbuhan dividen Sisyphus Corp ini akan jadi sebesar 11%. Berarti 1 plus pertumbuhannya nih, katanya pertumbuhan dividennya menjadi sebesar 11%. Berarti 1,11. Terus untuk DT-nya berarti tinggal DO-nya kita kali dengan 1 plus G. Oke, terus ke bagian PVIF. PVIF itu rumusnya sama nih kayak tadi di leasing ya, 1/1 plus R pangkat N, karena itu dia selalu sama sih. Nah, kita tinggal cari nih R-nya berapa. Nah, dia di informasi nomor 2 dia dibilang hitung nilai wajar saham biasa Sisyphus Corp apabila Mr. Anjong Won ini mengharapkan tingkat pengembaliannya 13%, berarti rate ini adalah sebesar 13%. Berarti 1/1 plus R-nya itu adalah 13%, pangkatnya adalah pangkat 1. Jadi sebesar 0,8850. Baru di tahun, berti PV of dividennya adalah tinggal kita kali DT dikali dengan PVIF. Ini adalah PV of dividen di tahun 2019. Jadi dibayarinnya itu akan sebesar 638,78 jika dia maunya tingkat return-nya itu adalah 600, jika dia mau tingkat return-nya itu adalah sebesar 13%. Kayak gitu. Nah, di tahun kedua, berarti di tahun kedua itu kita pakai DT di tahun 2019. Berarti di sini untuk tahun 2020 DO-nya pakai DT di tahun 2019. Nah, terus pertumbuhannya berapa nih? Dibilang di tahun berikutnya, berarti di tahun 2020, pertumbuhan dividen Sisyphus Corp ini diprediksi akan turun 2% dari tahun sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya itu 1 plus berapa nih? 1 plus 11%, sekarang dia turun sebesar 2%. Makanya pertumbuhannya itu jadi 1,090. DT-nya berarti tinggal DO-nya dikali dengan 1 plus G. Terus abis itu untuk PVIF-nya itu adalah 1 dibagi
1 plus required return-nya itu adalah 13%. Benar kan ya 13%? Pangkatnya ini adalah pangkat 2, karena tadi tahun 2019 pangkat 1, 2020 berarti udah di tahun kedua. PVIF-nya itu adalah 0,7831. Berarti PV of dividend tinggal kita kaliin aja, DT-nya kita kaliin dengan si PVIF-nya, sebesar 616,16. Nah, di tahun terakhir nih sekarang, di tahun terakhir berarti kita pakai DO-nya itu DO-nya itu adalah ambil dari DT tahun sebelumnya, 786,78. Pertumbuhannya berapa? Nah, dia dibilang pada tahun 2021 pertumbuhan dividen Sisyphus Corp ini diprediksi akan naik 1%. Jadi 1 ditambah, karena sebelumnya nih 1 plus, aku jabarin nih 1 plus 11%. Terus dia turun katanya sebesar 2%. Sekarang naik lagi sebesar 1%. Berarti untuk pertumbuhannya dia itu adalah sebesar 1,1. Berarti tahun pertama 1,11, tahun kedua 1,09, tahun ketiga 1,1. DT-nya itu adalah berarti DO-nya dikali dengan 1 plus D. Hasilnya 856,46. Nah, kita hitung lagi PVIF-nya. PVIF-nya dia tingkat pengembaliannya katanya adalah 13%. Pangkatnya adalah di tahun ketiga, pangkat 3 jadi. PV of dividennya jadi DT dikali dengan PVIF. 599,81. Jadi PV of dividen untuk 3 tahun yang akan didapatkan per lembar sahamnya adalah sebesar 1.854,75. Lanjut. Setelah kita udah hitung PV of dividend, kan kita perlu dua nih, PV of dividend sama PV of stock buat dapetin si stock valuation-nya kan. Nah, untuk rumus PV of stock itu dia rumusnya adalah DO dikali 1 plus G atau D1 nih dibagi R min G dikali 1 plus R pangkat N. Berarti DO-nya ini adalah kita ambil dari DT tahun paling terakhir, 865,46. Aku highlight ya. Terus abis itu dikali 1 plus G. G-nya berapa? Nah, dia dibilang kayak gini. Setelah tahun 2023 hingga waktu yang tak terhingga, pertumbuhan dividen Sisyphus Corp ini sebesar 12% secara konstan. Berarti G-nya ini adalah 12%. Jadi kita di sini pakai G yang udah konstan. Jadi DO-nya 865 dikali 1 plus 12% dibagi 12%, dibagi dengan rate-nya nih. Rate-nya ini adalah tingkat pengembalian. Tingkat pengembaliannya 13% dikurang dengan G-nya itu adalah sebesar 12%. Nah, ini adalah si G-nya nih. Jadi 13% kurang 12%. Dikali 1 per 1 plus required return-nya, tingkat pengembalian diharapkan 13%, dibagi dengan, dipangkatin dengan N, berapa jumlah tahunnya. Nah, berapa jumlah tahunnya kita bisa hitung nih, dari 2019, 2020, 2021, yang kita hitung nih pertumbuhannya. Berarti kita bisa langsung masukin DO-nya 865,46 dikali 1 plus, dia tuh tadi 12%, G-nya itu 12%. Akan tumbuh secara konsisten, misalnya nih 12%. G-nya 12%, dibagi 13%, required return-nya dikurang 12%, dikali dengan 1 per 1 plus R-nya itu 13%, tingkat pengembaliannya, ini ya, tingkat pengembalian informasinya, tingkat pengembalian. Nah, itu hasilnya ini akan jadi sebesar 67.178,26. Jadi ini adalah present value dari si stoknya aja. Nah, berarti untuk hitung si valuasinya, berarti tinggal PV of dividend dikurang PV of stock. PV of dividennya berarti kita dapat sebesar 1.854,75. Lalu PV of stock-nya 67.178,26. Nah, kita dapetin bisa untuk PO-nya sebesar, kita jumlahin, hasilnya itu adalah 69.033.
Jadi ini adalah nilai wajar atau nilai yang sebenarnya dari si stok atau dari si sahamnya itu. Terus abis itu keputusan investasi. Nah, untuk keputusan investasi untuk beli atau enggaknya, kita bandingin antara valuasinya, stock valuation-nya dengan harga pasarnya. Nah, stock valuasinya itu adalah Rp69.033. Sekian lah ya. Terus dia dibilang market value-nya tuh berapa? Harga pasarnya itu, harga pasar dari saham milik si Sipus Corp ini adalah 55.000 per lembarnya. Nah, jadi keputusannya apa nih? 55.000. Nah, berarti si PO-nya ini 69.000, market value-nya cuma 55.000. Jadi, apa ya? Jadi nilai saham yang dimiliki sama si Sipus Corp ini tuh lebih gede daripada market value-nya. Berarti di sini keadaannya market value-nya itu lebih rendah. Kalau lebih rendah, makanya dia tuh keadaannya adalah under value. Kalau under value kayak gini, di mana harga pasarnya ini lebih rendah daripada yang kita miliki. Berarti nilai yang kita miliki sekarang lebih tinggi. Berarti sebaiknya kita Jadi untuk keputusannya adalah sebaiknya Mr. Anjong Won membeli saham milik Sipus Corp karena nilai wajar sahamnya lebih tinggi dibandingkan dengan pasarnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Oke, udah jelas ya buat materi stock valuation. Oke, lanjut ya. Nah, untuk yang materi selanjutnya itu kalian banyak request mengenai time value of money. Nah, time value of money ini menurut aku cukup mudah ya, karena kita tinggal masukin rumus nih. Oke, kita langsung masuk aja nih ke TVOM. Bagian TVOM, nah ini nanti kalian UTS boleh pakai format ini ya, tapi jangan lupa disesuaikan dulu. Takutnya ada belum rumus terintegrasi ataupun yang kayak masih pakai manual ataupun angka-angkanya juga masih nggak valid. Nah, terus habis itu ke bagian time value of money nih. Dibilang PT Toy Story merupakan perusahaan manufaktur asal Amerika yang bergerak di bidang produksi mainan anak. Dalam beberapa tahun ke depan, PT Toy Story ini berencana untuk menambah mesin produksi, dikarenakan permintaan atas mainan anak yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Saat ini, dana yang dimiliki oleh PT Toy Story hanya sebesar 550 juta, sedangkan harga mesinnya itu beberapa tahun ke depan diperkirakan sekitar 780 juta. Nah, jadi yang dia dimiliki sekarang itu naik ya berarti. Nah, jadinya dia tuh menginvestasikan uangnya ke beberapa alternatif. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya nih. Nah, kita masuk di bagian, jadi dananya berapa sih? Nah, dia dibilang karena itu untuk memenuhi sisa kebutuhan dana, karena dia naik nih harga mesinnya, PT Toy Story ini akan investasiin seluruh dananya. Jadi seluruh dana yang dimiliki sekarang 550 juta diinvestasiin ke semuanya nih, ke berbagai alternatif. Nah, kita nanti lihat alternatif mana yang paling menghasilkan present value, future value yang paling besar, 550 juta. Terus yang alternatif pertama, dia dibilang katanya investasiin pada properti. Dana yang diinvestasikan itu setiap akhir periode. Ingat, setiap akhir periode itu adalah si ordinary annuity. Selama 5 tahun, return-nya sebesar 12%. Return-nya sebesar 12%, terus selama 5 tahun. Berarti untuk cash flow propertinya, berarti total dananya ini kita bagi dengan 5. Karena di rumus ordinary annuity, cash flow yang dimaksud itu adalah cash flow per tahun. Jadi kalian jangan langsung masukin cash flow-nya 550 juta, tapi 550 juta ini kalian bagi dengan tahunnya. Di sini tahunnya adalah 5, berarti 110 juta. Berarti cash flow-nya 110 juta dikali 1 plus rate-nya itu 12%, pangkatnya 5 dikurang 1 dibagi dengan R. R-nya itu adalah 12%. Nah, jadi kayak gini ya rumusnya. Nah, kalau misalnya annuity due, bedanya adalah nanti harus dikali 1 plus R lagi, dia lebih agak panjang. Kalau annuity due itu kata kuncinya adalah setiap awal periode. Kebalikannya si ordinary annuity.
Nah, berarti untuk future value-nya kita bisa dapat hasilnya itu adalah 698.813.210 rupiah. Jadi, ketika si PT Toy Story ini melakukan melakukan investasi di alternatif 1, maka future value-nya yang akan didapat selama 5 tahun mendatang itu sebesar 698.813.210. Lanjut ke bagian alternatif 2 nih. Kita baca dulu soalnya ya. Lakukan investasi pada reksadana dan saham. Proporsi investasi untuk reksadana dan saham berturut-turut 3:2. Investasi dilakukan pada awal periode. Selama 5 tahun dengan tingkat return reksadana itu lebih rendah 3% dibandingkan return saham sebesar 9% per tahunnya. Dalam hal ini, kupon interest dan dividen yang dibayarkan sebanyak 2 kali dalam setahun. Nah, jadi jangan ketipu ya. Dia dibilang di awal tuh dilakukan pada awal periode. Oke, mungkin awalnya kalau kita baca statementnya belum sampai selesai, kita mengira ini adalah annuity due. Padahal ini adalah ini kata kuncinya, kupon interestnya dibayarkan 2 kali dalam setahun. Jadi compounding interest ini adalah pembayaran bunga lebih dari 1 kali di dalam 1 tahun. Jadi ketika dia dibayarin 2 kali dalam 1 tahun, makanya dia rumusnya nanti udah pakai rumus si compounding interest. Nah, untuk di bagian reksadana cash flow-nya berapa? Dan di bagian saham berapa? Nah, kalau misalnya di compounding interest ini, cash flow-nya kita nggak pakai cash flow per tahun, melainkan cash flow total. Ini aku tulisnya CF total, bukan CF, bukan CF apa tuh? Bukan cash flow per tahun. Nah, ini ya. Kalau tadi yang ordinary kan kita cash flow-nya kita bagi dengan tahun. Kalau ini enggak. Jadi cash flow ini adalah sebesar 550 juta yang tadi ini totalnya dikaliin dengan proporsinya. Proporsinya itu adalah 3:5. Kenapa? 3:2. Nah, di sini ya informasinya. Proporsi investasi untuk saham dan reksadana reksadana dan saham berturut-turut sebesar 3:2. 3:2 berarti di sini kita proporsinya adalah kali 3/5 bagi total seluruh proporsi. Nah, jadi untuk si reksadana ini dia adalah 330 juta. R-nya ini dia dibilang katanya lebih rendah 3% dari tingkat return saham sebesar 9%. Berarti untuk yang saham ini R-nya adalah 9%. Berarti untuk yang R-nya reksadana, nah untuk R-nya si reksadana ini berarti si 9% dari saham kita kurangin dengan 3%, karena dibilang 3% lebih rendah. Jadi sebesar 6%. N-nya itu adalah katanya selama 5 tahun. Selama 5 tahun, terus abis itu M-nya itu berapa kali sih dalam setahun dia dibayarin? Katanya bayarnya sebanyak 2 kali, makanya M-nya 2. Oke, berarti cash flow-nya 330 juta, kita masukin rumus, dikali 1, ditambah R-nya 6%, dibagi dengan 2, dipangkatin M kali N. Jadi pangkatnya totalnya adalah 10. Untuk yang saham gimana? Untuk yang saham berarti proporsinya tadi sebesar 2 ya, proporsinya 2. Mana nih? Dikali dengan dia proporsinya 2, dibagi total proporsi 5. Makanya dia 220 juta. Terus untuk N-nya, dia itu selama 5 tahun, pembayarannya juga sama 2 kali. Nanti cash flow-nya 220 juta dikali 1 plus R-nya 9% dibagi dengan 2, pangkatinnya itu adalah pangkat 10. Jadi untuk totalnya itu adalah sebesar 341.653.273 untuk yang si bagian saham. Untuk bagian sahamnya itu untuk bagian sahamnya jadi sebesar 341.653.273. Nah, berarti untuk alternatif kedua, karena dia ada 2 investasi, kita tambahin nih future value dari reksadana, terus kita tambahin dengan future value dari saham. Jadi, totalnya adalah sebesar 443.492 ditambah 341. Nah,
Untuk total dari alternatif 2, future value-nya, kalau misalnya Toy Story melakukan investasi di sini, akan dapetin sebesar 785.145.678. Kita lanjut ke bagian yang ketiga nih. Bagian ketiga ini, kita lihat kalau misalnya dia tuh punya cash flow tiap tahunnya itu berbeda-beda. Berarti kita bisa lihat dari sini ini adalah mix stream. Kalau misalnya di alternatif 1 dan alternatif 2, dia tuh cash flow-nya asumsinya tetap ya. Jadi dia tiap tahunnya dia tuh punya cash flow yang sama. Tapi karena di alternatif ini cash flow-nya berbeda, nah itu dia dinamakan mix stream. Kita lihat nih, di alternatif ketiga ini dia tuh pakai setiap awal periode atau setiap akhir periode. Nah, berarti kita lihat nih rumus, kita buka lagi catat time di time value of money. Nah, di bagian mix stream itu dia dibagi jadi dua nih. Ada yang akhir periode sama awal periode. Nah, yang kita pakai adalah awal periode. Jadinya, untuk future value di tahun pertama itu, kita pangkatnya itu adalah pangkat N-0. Jadi di sini, untuk pemula dari future value yang pertama, tahun pertama, berarti di pangkat 5 dikurang 0. Kayak gitu ya. Jadi rumus dasarnya pangkat N-0. Kalau misalnya di setiap akhir tahun, dia pangkat N-1. Jadi jangan sampai salah untuk masukin rumus. Oke. Dia pokoknya totalnya, dia tuh disuruh tanyanya adalah di tahun kedua dan juga tahun ketiga. Nah, kira-kira berapa tuh tahun kedua dan masing-masing tahun kedua dan tahun ketiganya. Nah, kita bisa pertama-tama stepnya adalah kita jumlahin dulu nih. Si 80 jutanya, enggak. Jadi kan kita diketahui kalau misalnya total cash flow-nya ini adalah 550 juta. Kayak dia dikurang dengan 80 juta, dikurang dengan 120 juta, dikurang dengan 50 juta. Nah, jadi 300 juta ini adalah untuk di tahun kedua dan juga di tahun ketiga. Nah, berarti kalau misalnya kita jumlahin, sebentar, aku hitung dulu ya. 80 juta ditambah dengan 300 tambah 20 tambah 50. 50. Jadi, ya benar. Jadi, untuk tahun kedua dan tahun ketiga ini adalah 300 juta. Nah, gimana cara kita splitnya nih? Untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Kita bisa lihat, dia itu yang kedua itu sepertiga dari total cash flow tahun kedua dan ketiga. Berarti kita bisa cari dulu nih lewat di tahun keduanya. Jadi untuk di tahun kedua, pertama berarti kita hitung di tahun keduanya dulu nih. Tahun keduanya itu katanya sepertiga dari total cash flow tahun kedua dan tahun ketiga. Tahun kedua dan tahun ketiga dia tuh tadi dapat 300 juta. Berarti untuk tahun keduanya itu adalah sebesar 100 juta. Lalu di tahun yang ketiga, berarti di tahun ketiganya itu dia sisanya, berarti tinggal 550 jutanya dikurang dengan 80 juta, dikurang dengan 100 juta, kurang dengan 120 juta, dikurang dengan 50 juta. Nah, dapat hasilnya adalah 200, bentar. Ini malah dapat 350 juta. Tahun keduanya itu adalah sepertiga dari total cash flow tahun kedua dan ketiga, berarti 100 juta. Berarti 550 jutanya kita kurang dengan 80 juta, kurang 100 juta, kurang 120, kurang 50 juta. Nah, dapat hasilnya 200 juta. Jadi, untuk tahun kedua dan tahun ketiga, itu dia hasilnya adalah 300 juta. Itu benar ya. Terus, masuk ke bagian cash flow mix stream nih, karena dia dibilang setiap awal tahun atau setiap awal periode, makanya dia rumus awalnya itu adalah pangkat N-0. Jadi kita akan dapat persamaannya kayak gini nih. Untuk cash flow pertama adalah 80 juta dikali 1 plus required return-nya nih. Required return-nya dia dibilang katanya return-nya itu sebesar 4% per tahun. Makanya R-nya di sini adalah 4%.
Terus pangkatnya adalah pangkat 5 0. Jadi ini adalah pangkat 5. Terus di cash flow tahun kedua berarti N-nya itu adalah pangkat 5 dikurang 1. Jadi pangkat 4. Nah, untuk cash flow selanjutnya sampai cash flow kelima nih. Berarti sampai cash flow kelima kita dapat pangkatnya itu adalah pangkat 1 karena jumlah tahunnya 5 dikurang dengan 4 tahun. Jadi pangkat 1. Berarti untuk future value tahun pertama kita dapat sebesar 97.332.232. Ini nanti kalian jangan lupa pakai Excel ya, biar lebih gampang. Terus tahun keduanya 116.985.856. Tahun ketiganya adalah 224.972.800. Tahun keempatnya itu adalah 129.792.000 dan tahun yang terakhirnya itu adalah 52 juta. Berarti untuk future value-nya ini adalah gabungan dari tahun cash flow pertama, cash flow kedua, cash flow ketiga, cash flow keempat, sampai cash flow kelima. Jadi kita tinggal tambahin aja nih. Kita tambahin hasilnya jadi 621.082.888 rupiah. Nah, untuk keputusan investasinya gimana? Nah, untuk keputusan investasi, kalau misalnya kita dibilang materi future value, berarti jumlah yang kita harapkan di beberapa tahun mendatang. Berarti kalau misalnya kita tabungin hari ini sebesar 100.000, berarti kalau misalnya saya mengharapkan required return-nya itu sebesar 10%, berarti di bulan depan hitungannya, misalnya hitungnya untuk di tahun depan berarti saya akan dapat sebesar 110.000 kayak gitu. Nah, jadi future value itu adalah nilai yang diharapkan di tahun mendatang dengan berbagai tingkat pengembalian yang kalian harapkan. Nah, di sini tingkat pengembaliannya adalah 4% nih buat yang si mixed stream. Lalu untuk keputusan investasinya, kita cari future value yang paling besar. Future value yang paling besar kenapa? Karena kita mau dapetin dana yang paling besar. Kalau tadi di materi yang sebelumnya, leasing itu adalah cost. Berapa banyak biaya yang kita keluarin. Jadi kita pilih yang paling kecil. Kalau di time value of money, kita milihnya adalah yang paling besar. Karena kita mau mendapatkan pendapatan yang besar, kayak gitu. Nah, terus di antara alternatif 1, kita dapat sebesar, ini aku jebar dulu deh. Alternatif 1. Biar kelihatan perbandingan. Alternatif 2, alternatif 3. Nah, di alternatif 1 kita dapat itu tuh sebesar 698.813.210 rupiah. Di alternatif kedua, di compounding interest kita dapatnya 785.145.678 rupiah. Di tahun ketiga kita dapat future value-nya itu adalah 621.082.888. 888 perak. Nah, jadi future value itu adalah pendapatan yang mau kita ambil yang paling gede. Kalau kayak gitu, kita ambilnya adalah yang alternatif kedua. Karena di alternatif kedua itu, dia mendapatkan future value yang paling besar. Jadi, keputusan pilihan investasinya adalah sebaiknya PT Toy Story melakukan investasi di alternatif kedua karena menghasilkan future value yang paling besar. Dia paling gede nih, di angka 785 juta, sedangkan yang lain itu cuma 600-an. Nih, jadi PT Toy Story ini sebaiknya melakukan investasi di alternatif kedua ya, yang di sini ada dibagi lagi buat si investasi reksadana dan juga saham. Untuk materi lab MKL dan MKL pada hari ini bisa aku cukupkan. Terima kasih yang udah mau datang, dan nanti Excel-nya akan aku kasih pelajari baik-baik, karena biasanya soal dari tahun ke tahun itu mirip-mirip lah ya. Oke, good luck semuanya buat UTS. Thank you. Terima kasih, Ci.